Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Di episode seputar horor kali ini, kita akan bahas tentang 5 rahasia simbol satanisme yang tersembunyi di kota Jakarta. Bagi agnosista yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar mendapatkan update video horor terbaru dari channel Rest in Peace. Dan silahkan dinikmati videonya. And welcome to my world. Yang kelima, Gedung Bappenas. Gedung Bappenas atau kepanjangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dulunya dikenal dengan nama Adukstad. Ada juga sebagian orang Betawi yang mengenalnya dengan nama Rumah Setan, karena tempat ini dulunya sering dijadikan ritual pemujaan setan atau pemanggilan roh oleh para Freemasonry sejak zaman dahulu. Gedung ini nyatanya adalah bekas markas Freemasonry Hindia Belanda. Dan sampai sekarang, belum ada satupun peneliti yang diberikan otoritas untuk meneliti arsitektur tempat ini. Dan gedung tersebut kabarnya memiliki ruangan bawah tanah rahasia yang digunakan untuk ritual-ritual satanis. Namun hal yang paling mengejutkannya adalah, jika kita lihat posisi gedung ini menggunakan Google Maps, maka akan terlihat bentuk menyerupai kepala kambing di sekitaran gedung tersebut. Dan gedung Bappenas ini berada tepat di tengah-tengah bentuk kepala kambing tersebut, yang dimana simbol kepala kambing merupakan penggambaran dari Baphomet, yaitu sosok Satan yang dipuja dan disembah oleh orang-orang yang menganut satanisme. Yang keempat, Museum Taman Prasasti. Tidak banyak yang tahu bahwa Museum Taman Prasasti ini dulunya bernama Kerkhoffsland, di mana nama aslinya dulu adalah Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober, yang dimana sejak tahun 1977 menjadi Museum Taman Prasasti. Sedangkan masyarakat sekitar menyebutnya sebagai kuburan orang Belanda. Jarang orang yang tahu bahwa museum ini merupakan salah satu bekas pemakaman umum modern tertua di dunia yang dibangun pada 28 September pada tahun 1795. Dan ada 1734 koleksi benda yang ada di Museum Taman Prasasti ini, yang terdiri dari nisan, tugu, piala, patung, lempengan batu persegi, sampai dengan miniatur berbagai bentuk lainnya. Terdapat juga beberapa hal yang berkaitan dengan simbol satanik. Di antaranya, adanya makam prasasti yang memiliki simbol Grandmaster Freemasonry, yaitu simbol Skull and Bones. Makam yang memiliki simbol tulang dan tengkorak ini telah dipakai sejak lama dan digunakan untuk menandai makam Sang Maha Guru Freemasonry yang dipercaya sebagai simbol kesucian dan keabadian. Selain banyaknya prasasti, patung, dan nisan, di tempat ini juga sangat banyak simbol paganisme zaman dahulu. Di antaranya adalah simbol bintang salib atau biasa disebut dengan heksagram, yang berada di atas prasasti Orubus Salib Ang. Yang ketiga, Bundaran HI. Mungkin sudah banyak artikel yang memberitakan bahwa Bundaran HI, jika dilihat dari atas, sangat mirip dengan simbol mata satu, atau yang menggambarkan dewa matahari, yaitu Dewa Ra. Bisa jadi itu adalah sebuah kebetulan belaka, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan satanik, apalagi Freemasonry. Tapi jika kita menelaah lebih jauh, program rehabilitasi Bundaran HI dengan air mancurnya pada tahun 2001 berfokus pada nuansa luciferianistik, yang berarti cahaya. Cahaya sendiri dalam bahasa Latin merupakan arti Lucifer. Nah, jika kita melihat Bundaran HI pada malam hari, maka akan terlihat bahwa Bundaran HI tersebut dibanjiri oleh cahaya dengan efek-efek tertentu. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan banyaknya lampu yang dipasang di sekitaran Bundaran HI ada kaitannya dengan Illuminati? Dan jawabannya itu memang ada. Yang dimana kontraktor yang memasang lampu-lampu di Bundaran HI yaitu bernama General Electric, yang merupakan sebuah perusahaan yang juga terlibat memasang dan bertanggung jawab kepada pencahayaan pada patung Liberty dan Change Bridge, yang notabene perusahaan General Electric ini merupakan perpanjangan tangan dari Freemasonry. Yang kedua, Museum Fathahillah. Museum Fathahillah yang berada di Jakarta Utara ini
merupakan salah satu andalan wisata kota Jakarta. Yang dimana di dalam museum ini terdapat banyak objek-objek sejarah yang dapat ditemui. Contohnya seperti perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, dan mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai dengan 19. Dan usia museum ini sudah mencapai lebih dari 300 tahun. Lalu apa hubungannya Museum Fathahillah dengan Freemasonry dan Illuminati? Dan jawabannya itu ada. Jadi sebelum dijadikan Museum Fathahillah, bangunan ini dulunya pernah dijadikan sebagai balai kota Batavia pada saat zaman Belanda. Dan bangunan ini dulunya dibangun oleh penjajah Belanda yang sekaligus merupakan anggota Freemasonry. Sehingga arsitektur bangunan ini banyak terdapat simbol-simbol yang berhubungan dengan Freemason. Dan salah satunya adalah bertebarnya simbol angka 13, yang dimana angka 13 ini identik dengan angka satanisme seperti halnya angka 666. Di antaranya ada pada batu Istana Dam yang berjumlah 13 baris, yang dikirim langsung dari Amsterdam sebagai simbolisasi persaudaraan antara Istana Dam dan Museum Fathahillah. Selain itu juga, di atas atap terdapat sulur-sulur balok berjumlah 13. Dan selain itu juga, di tengah Taman Fathahillah terdapat sebuah kubah oktagon yang menutupi menara air mini, yang bentuknya mirip seperti gereja kubah Kupal Kirk. Dalam sejarah Freemasonry, oktagon menjadi bentuk khas dari arsitektur Templar yang didedikasikan untuk Maryam Magdalena dan John Baptist. Dan dalam museum juga terdapat sebuah pedang VOC yang memiliki lambang heksagram atau yang biasa disebut dengan bintang David. Yang pertama, Monumen Nasional. Siapa yang tidak tahu Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas? Monas merupakan sebuah monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang pahlawan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Lalu apa hubungannya bangunan Monas dengan simbol Illuminati? Perlu agar sista ketahui, dalam proses pembangunannya ada sebuah teori konspirasi kalau sebenarnya Monas ini ada kaitannya dengan Illuminati. Pada saat awal Monas akan dibangun, Presiden Soekarno menggelar sebuah sayembara terbuka tentang desain sebuah tugu yang akan dibangun di Jakarta. Pada saat itu beliau menginginkan bangunan tugu yang mencerminkan revolusi serta kepribadian dan cita-cita rakyat Indonesia. Soekarno menginginkan tugu ini haruslah memiliki syarat dan makna, yakni bentuk tugu yang benar-benar bisa menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia. Pada awalnya, rancangan desain Monas akan berbentuk seperti obelisk yang terdapat di berbagai negara di dunia. Namun Presiden Soekarno kurang begitu menyukai desain tersebut. Sehingga desain dari Monas tersebut direvisi dengan desain baru yang menyerupai bentuk modifikasi artefak lingga dan yoni, yang dimana bentuk lingga ini yaitu merupakan simbol kejantanan seorang pria atau biasa disebut dengan Polus, dan yoni yaitu sebagai simbol perempuan atau lambang kesuburan, yang dimana lingga ini adalah bagian bangunan Monas yang menjulang tinggi ke atas, sedangkan yoni adalah tempat atau wadah dari lingga tersebut yang berbentuk segi empat. Dan jika diibaratkan, bentuk bangunan Monas ini terlihat seperti alat kelamin laki-laki yang masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang mungkin tanpa dijelaskan lebih detail pun, kalian sudah pasti paham maksudnya. Dan Soekarno mendapat inspirasi desain Monas tersebut dari artefak yang ada di Candi Sukuh di Karanganyar, yang dimana di area candi tersebut banyak patung berbentuk lingga dan yoni. Selain itu juga ada artefak manusia tanpa mengenakan pakaian dengan alat kelamin yang terlihat sangat jelas. Dan kaitannya dengan Illuminati dan Satanisme adalah bahwa lambang dari lingga dan yoni merupakan manifestasi dari simbol purba, yaitu persetubuhan suci, atau lebih dikenal dengan nama The Sacred Sextum, yang merupakan ritual tertinggi bagi kelompok-kelompok penganut Luciferian, yaitu penyembah setan. Yang dimana ritual ini dijalankan secara serampang oleh Anton LaVey, yang juga sekaligus pendiri sekte Gereja Setan pada tahun 1966. Dan itulah pembahasan tentang 5 rahasia simbol satanisme yang tersembunyi di kota Jakarta.
Terlepas dari benar atau tidaknya teori konspirasi tersebut, karena konspirasi ini hanya bersifat teori yang bisa saja benar dan bisa juga salah. Dan jika Ganasista suka dengan teori-teori konspirasi, terutama konspirasi yang berhubungan dengan Freemason, Illuminati, dan Satanisme, silahkan beri komentar di bawah. Kira-kira pembahasan apa yang seru buat kita bahas nanti. Dan jangan lupa untuk like and share jika Ganasista suka dengan video ini. Tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.